Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, apakah ada yang tahu ini adalah gambar apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar dari patung Merlion yang sangat terkenal, dan patung ini berada di Singapura. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui bersama, Singapura adalah salah satu negara yang paling dekat dengan Indonesia. Maka dengan alasan itulah saya tertarik untuk membahas negara Singapura ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan MBKMA yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko, MPD. Penugasan ini berjudul Kepemimpinan Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew. Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, Singapura merupakan salah satu negara tetangga paling dekat bagi Indonesia. Sejak resmi dikeluarkan dari negara Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura menjadi negara yang berdaulat. Meskipun telah berdaulat, Singapura saat itu merupakan negara dunia ketiga yang dianggap terbelakang di berbagai bidang. Namun, saat ini Singapura telah melalui banyak sekali perubahan, salah satunya di bidang ekonomi yang dapat dilihat pada data berikut ini. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa Singapura merupakan negara dengan PDB peringkat pertama di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura telah mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak kemerdekaannya. Selain unggul dalam hal PDB, Singapura juga unggul di berbagai sektor yang dapat sama-sama kita simak dari cuplikan berikut ini. This tiny island nation is smaller than New York City, but it's the wealthiest country in Asia and one of the richest in the world. Its GDP per capita itself has surpassed the likes of the UK, the US, France, and other developed countries. Over 6 decades, Singapore has transformed itself from a colonial trading port to a buzzing financial center that's envied the world over. And it's held up as an example for any country seeking to grow a robust, high-tech economy. Its wealth is the product of decades of planning by a party that's been in power since independence. So, what's Singapore's formula for success? And as its leadership changes for the first time in 20 years, can it continue to prosper? Berdasarkan cuplikan video tersebut dapat diketahui Singapura tentu saja negara kaya dan maju. Ya, benar sekali, Singapura yang berpenduduk kurang lebih 6 juta orang ini termasuk ke dalam negara kaya dan negara maju. Berdasarkan data yang dilansir dari website wto.org atau website Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization, menyatakan bahwa Singapura adalah negara maju atau developing country. Selain itu, telah kita ketahui bersama bahwa Singapura merupakan negara kaya dilihat dari berbagai sektor. Padahal, pada kenyataannya, Singapura merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Lalu, mengapa Singapura bisa menjadi salah satu negara paling maju di dunia? Apa penyebabnya? Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan di Singapura sehingga bisa merubah masa depan Singapura seperti saat ini? Kapan dimulainya kepemimpinan tersebut? Siapa salah satu tokoh pemimpin tersebut yang berhasil membuat Singapura menjadi negara yang maju? Salah satu tokoh tersebut adalah Lee Kuan Yew, yaitu Perdana Menteri pertama Singapura yang memerintah sejak tahun 1959 sampai 1990. Seperti yang telah diketahui sebelumnya,
pada tanggal 9 Agustus 1965, negara Republik Singapura telah resmi berdiri. Dan saat itu, Lee Kuan Yew tampil sebagai seorang Perdana Menteri pertama yang memimpin Singapura. Dalam bukunya yang berjudul The 21 Irrefutable Laws of Leadership, John C. Maxwell berpendapat bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Di bawah kepemimpinannya, Lee Kuan Yew telah memberikan dampak positif bagi Singapura. Gagasan atau kebijakan yang diambil oleh Lee Kuan Yew salah satunya adalah memudahkan para investor untuk berinvestasi di negara Singapura dan juga merendahkan pajak. In the 1980s, Lee started laying the groundwork for what is now Singapore's biggest source of wealth, finance. Following the lead of places like the US and UK, he liberalized the financial services industry with lighter touch regulation. The legacy of that approach is evident today. 4,200 multinational companies have regional headquarters here. Low taxes are a big reason for that. Singapore's corporate tax rate is just 17% and can hit 13.5% or lower for some activities. Selain keringanan pajak dan kemudahan regulasi berinvestasi tersebut, ada beberapa kebijakan lain yang membuat Singapura maju seperti sekarang. Yaitu, yang pertama, menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa nasional Singapura. Kedua, yaitu mengajak para pakar bergabung ke Singapura. Langkah ketiga yaitu menggaji besar para pejabat publik, tetapi tidak ada toleransi sama sekali terhadap para pelaku korupsi atau koruptor. Ketiga gagasan tersebut dapat kita simak dari pernyataan seorang Perdana Menteri Inggris yang berjabat dari tahun 1997 sampai 2007, Tony Blair, pada cuplikan berikut ini. The fascinating thing about Lee Kuan Yew is he took 3 important decisions right at the beginning for Singapore. Each one of them now seems obvious. Each one at the time was deeply contested. Number 1, he said everyone's going to speak English in Singapore. Now, there were lots of people who said to him at the time, no, we need to have our own local language, we need to be true to our roots and everything. He said, no, English is the language of the world and we're all going to speak English. Secondly, he said, we're going to get the best intellectual capital from wherever it exists in the world and we're going to bring it to Singapore. And again, people said, no, we should stand on our own 2 feet. And you're also bringing in the British, who we've got all these disputes with. And he said, no, I'm going to bring in the best from wherever they are and they're going to come to Singapore. And the third thing he did was he said there's going to be no corruption. And one of the ways we're going to do that is we're going to make sure our political leaders are well paid, which the Singapore leaders are the best paid in the world. And there's going to be zero tolerance of corruption. Those are the 3 decisions that were instrumental in building Singapore today. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video presentasi ini adalah kepemimpinan pertama Singapura di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew sukses membuat Singapura menjadi negara yang maju, kaya, dan berdaya saing. Selama kepemimpinannya, Lee Kuan Yew mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat visioner untuk memajukan Singapura. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Lee Kuan Yew lahir untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga bisa membangun bangsa yang berdikari. Kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintah dapat mewujudkan itu semua. Kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya sangat bisa diterapkan di Indonesia, yaitu salah satunya sudah saatnya negara Indonesia menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional kedua Republik Indonesia, sehingga generasi Indonesia mendatang jauh lebih siap dalam menghadapi masyarakat dunia agar tercapainya Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih.
Silahkan subscribe, semoga bermanfaat.